bokep kalau dikasih subtitle itu pembelinya lebih banyak. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi Alec pun melepaskan celananya. Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Occupy My Mind. Kayak gitu sih kayaknya bacanya. Taulah. Dan buat film ini agak berat, jadi bocil minggir. Tapi kalau maksa, dosa ditanggung oleh penonton ya. Tapi kalau buat kalian para wanita, ya ayo kalau mau berbagi dosa. Cemimiu, halakazam. Langsung ke referensi soal nih film. Bahwa film ini akan menceritakan kisah seorang wanita yang gemar melihat film bokep, yang kemudian dia bertemu dengan pejantan yang tampan dan rupawan, yang gak beda jauh lah sama gue. Kemudian mereka berhubungan intim, hingga pada akhirnya semuanya berubah menjadi sebuah petaka. Dan akibat apakah hal itu? Intinya bukan perselingkuhan duniawi, TikTok atau Instastory tapi nggak di tag. Ya kalau penasaran tonton aja lah intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Oke, baby, story diawali oleh seorang wanita yang bernama Sari, dan dia bekerja di salah satu salon kecantikan. Sari sempat ngobrol dengan kliennya. Jika mencari suami itu harus yang kaya, karena mereka tak perlu kerja dan hanya mengurus anak di rumah. Setelah jam kerjanya selesai, Sari berkemas untuk pulang ke rumah. Sebelum pergi, Sari mengecek persediaan salonnya terlebih dahulu. Sehari-hari, Sari menaiki angkot untuk berangkat dan pulang kerja. Dan di saat itu sedang terjadi kampanye besar-besaran. Tapi sebelum pulang ke rumah, Sari mampir ke toko kaset DVD untuk mencari film yang Sari suka. Sari membeli salah satu film di toko tersebut dan sepertinya toko itu langganan Sari. Sari bertanya kepada penjual DVD-nya. Teksnya bener nggak? Kemarin salah-salah. Si penjual menjawab, oh tentu. Lawang subtitlenya dibuat oleh Lebah Ganteng sama Pen Akatsuki. Mantap kan? Gak. Si penjual cuma ngacungin jempol. Setelah itu Sari menuju ke toko TV dan berharap dia bisa membelinya untuk menonton film-film yang dia sukai. Tak berselang lama datanglah SPB toko yang memberikan diskon jika Sari berniat membeli TV yang dia mau. Lagi lihat-lihat aja mas, nyari yang cocok. Bahkan SPB itu juga membunyikan speaker TV-nya agar Sari menjadi semakin tertarik. Tiba di kosannya, Sari memasak mie instan sebagai makan malamnya. Sambil makan mie instan, Sari menonton film yang baru saja dia beli. Yang ternyata subtitle dari film itu juga masih kurang bagus. Sungguh mengecewakan sekali si Lebah Ganteng ini. Mungkin gak dapat endorse judi online. Intinya karena bete, Sari makan mie terus langsung tidur deh. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Alec. Di sini dia sedang taruhan balap motor agar uangnya menjadi berlipat ganda. Tapi sayangnya, Alec malah kalah dan sudah menghabiskan uang 2 juta. Kemudian Alec kembali ke kosannya untuk meneruskan pekerjaannya. Dan di saat itu Alec melewati orang-orang yang meminta bayaran setelah kampanye. Tiba di kosannya, Alec memberi makan ke ibu kosnya. Lalu Alec pergi ke kamar dan meneruskan pekerjaannya. Tak berselang lama datanglah seseorang yang bernama Roni untuk memberikan tambahan film. Nih, gue tambahin lagi nih. 5. Karena Alec di sini bekerja sebagai penerjemah film. Oke, jadi si Lebah Ganteng mungkin adalah Alec. Apaan sih cok, heran Lebah Ganteng mulu. Bokep kalau dikasih subtitle itu pembelinya lebih banyak. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi Alec pun melepaskan celananya. Pagi harinya Sari bangun dan langsung pergi ke kamar mandi. Seperti biasa, setiap orang harus saling bergantian untuk mandi karena jumlah kamar mandi yang sedikit. Lalu Sari berangkat kerja naik odong-odong. Di saat itu Alec juga terbangun dan masih berada di meja kerjanya. Karena film yang dia kerjakan bergenre bokep, tapi bokep gay. Ya, akibat hal itu Alec menutupi monitor laptopnya. Dan setelah itu Alec akan mencuci pakaiannya. Sedangkan Sari, dia kembali bekerja untuk melayani kliennya. Ya, pijat tipis-tipis gitulah. Setelah jam kerjanya selesai, Sari berniat melamar pekerjaan di tempat lain walaupun sama-sama di salon kecantikan. Lagi ada lowongan kerja nggak ya? Sari bertemu dengan manajer salon tersebut yang bernama Bandi, dan kebetulan Bandi sedang membutuhkan karyawan. Bandi menjelaskan pelayanan di salon ini agak sedikit berbeda, karena menggunakan alat-alat modern, sedangkan salon di tempat Sari bekerja sebelumnya hanya menggunakan tangan saja. Yang pada akhirnya Sari diterima di tempat ini, karena Sari sebelumnya juga bekerja di salon kecantikan. Tapi seperti pada umumnya, Sari harus menjalani training selama 2 minggu.
Sari harus mempelajari penggunaan alat-alat dan memperhatikan seniornya memanjakan klien. Selama training dapat duit transport nggak, Pak? Oh dapat, jangan khawatir. Dan mulai besok Sari menjalani trainingnya. Di saat itu Alek memberikan hasil kerjanya kepada bosnya untuk diterbitkan. Setelah menerima bayaran, Alek kembali ke toko DVD dan bertemu dengan teman-temannya. Mau pindah kerja? Sementara itu Sari memberitahu temannya bahwa dia akan pindah kerja ke tempat salon yang lain. Yang lebih proper, gajinya gede, gak kayak salon ini. Dekil. Ih, Sayang loh, di sini juga orang enak. salon apaan sih? Setelah hal itu, kemudian Sari mendatangi toko DVD yang sebelumnya dia datangi. Di sini dia memprotes bahwa subtitle filmnya tidak bagus dan meminta ganti yang baru. Tapi sayangnya, sang pemilik toko tidak mau menggantinya karena peraturannya jika gambar yang rusak baru diganti. Lu mau nonton teks apa mau nonton gambar? Namun jika subtitle, enggak. Mau subtitle bagus, makanya download di Subscan. Heran. Lalu pemilik toko itu mempertemukan Sari dengan lebah ganteng. Maksudku Alek. Soalnya Alek yang menulis subtitlenya. Di sini, Sari memaki-maki Alek. Tapi Alek biasa saja karena menurutnya DVD itu hanya bajakan. Dan jika Sari menginginkan yang bagus, maka Sari disarankan untuk membeli DVD yang asli. Noh, beli yang asli. Download kode LK21. Mana banyak iklan judinya lagi. Waktu Sari pergi, Alek melihat Sari mencuri satu DVD dari toko itu. Seketika Alek langsung mengejar Sari dan memberhentikannya. Di sini, Alek memeriksa tas Sari dan berkata, Bangsat kau. "Lo nyuri DVD kan?" Lalu Alek berpendapat, "Ini filmnya jelek tolol. Ngambil yang lain ngapa? Second gen kok diambil? Fokus mulu nih otaknya si Sari." Aneh. Alek langsung menawarkan bahwa dia mempunyai banyak film dan Alek yakin Sari bakalan suka. Awalnya Sari tak mau ikut karena Sari takut sama Alek. Namun akhirnya Sari mau ikut ke rumah Alek karena diancam oleh Alek. Yaitu bahwa Alek akan berteriak bahwa Sari telah menyuri DVD vocab. Sebelum ke kosan Alek membeli makanan terlebih dahulu. Tiba di kosannya, makanan yang Alek beli ternyata diberikan kepada ibu kosnya. Dan Alek juga memberitahu Sari bahwa dialah yang merawat ibu kosnya hingga Alek bisa tinggal gratis di sini. Soalnya anak-anaknya gak mau ngerawat tuh ibu. Sungguh anak yang durhaka. Setelah itu Sari diajak ke kamar Alek. Dan sekarang Sari mempercayai Alek bahwa Alek mempunyai banyak sekali film. Alek mengizinkan Sari untuk mengambil beberapa DVD yang Sari suka. Dan Alek juga memberitahu film-film kesukaannya. Ini boleh lo pinjem tapi lo harus balikin. Alek juga memberitahu film yang paling baru dan masih dikerjakan Alek. Semalam lagi gue kerjain. Setelah itu Sari memberitahu film kesukaannya. Ya seperti makhluk-makhluk atau monster-monster gitu. Kemudian Alek bertanya tentang keseharian Sari. Dan Sari juga tak segan-segan memberitahunya bahwa Sari bekerja di salah satu salon. Mau cita-cita lo apa? Sari juga memberitahu cita-citanya, yaitu mempunyai home theater. Kalau yang nggak tahu home theater itu apa? Itu layar tancap. Norak lo semua. One day later. Sari mulai mengikuti training dan Sari harus memperhatikan seniornya untuk memberikan arahan kepada Sari soal gimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Setelah itu Sari kembali menemui Alek di toko DVD. Di sini, Sari mengajak Alek untuk menonton film bersama. Kemudian Alek mengajak Sari ke kosannya untuk meminta Sari memfacially mukanya. Setelah memfacially Alek, Sari meminta nomor telepon Alek agar dia bisa menghubunginya. Namun sayangnya, Alek tidak mempunyai HP dan jika Sari ingin menemukannya, seharusnya Sari tahu Alek ada di mana. Di Subscan, kan Alek itu kan buat subtitle gitu. Di saat itu Alek tipis-tipis meraba tubuh Sari dengan lembut sampai akhirnya mereka melakukan perkempoan duniawi. Andai bisa semudah ini. Tapi bangsat sih, baru kenal udah ngepoy aja cok. Menang banyak nih Mas Ciko Coliko. Setelah selesai melakukan perbuatan perzinahan duniawi, Sari bertanya soal temboknya yang ditempeli oleh DVD. Di sini Alek menjawab bahwa Alek akan menempelkan DVD hingga merata. Alek juga meminta Sari untuk membantunya menempelkan DVD-nya. Next day later. Sari masih saja menonton dan memperhatikan seniornya memanjakan kliennya. Di saat itu Alek sedang menunggu Sari pulang sambil minum es hisri. Tak berselang lama, Sari keluar dari salonnya dan mereka pun pergi dari tempat itu. Alek mengajak Sari untuk menyetorkan hasil kerjanya, dan Alek juga memberitahu bosnya bahwa Sari adalah istrinya. Setelah itu Sari mengajak Alek untuk menyambangi kosannya.
Kemudian Alek memberitahu bahwa DVD yang bagus itu yang ada tulisan DTS. Sari menyuruh Alek untuk melepaskan sepatunya karena mereka berada di dalam kamar. Lalu mereka melihat banyak sekali polisi yang mengamankan keamanan sekitar dan orang-orang kapannya. Mereka menuju ke kosan Alek dan kembali lagi melakukan perkempoan duniawi. Untuk menambahkan imajinasi, Sari meminta Alek untuk menyetelkan vocab. Kamu ada bokep nggak? Namun sayangnya, Alek tak mempunyainya dan hanya mempunyai vocab gay. Kemudian mereka pun menonton vocab itu sambil mempraktekannya. Kan gay anjir. Imajinasinya di mana coba? Setelah itu Sari menempelkan DVD ke tembok hingga penuh, sambil mendengarkan lagu hingga terkesan romantis gitu. Dan ketika tengah tertidur, Alek terbangun untuk mendatangi lokasi balap liar. Waktu sampai, di sana Alek malah kembali pulang karena melihat seseorang. Pagi harinya Sari harus segera datang ke salon karena Sari masih menjalani masa training. Di hari itu, masih saja Sari melihat seniornya memanjakan kliennya. Setelah itu Sari berbicara kepada Bandi bahwa Sari ingin memegang langsung kliennya. Karena Sari merasa bahwa dia sudah cukup paham. Namun sayangnya, Bandi tidak mengizinkan Sari karena Bandi merasa Sari belum begitu mahir dalam menjalankan alat-alatnya. Tapi Bandi menyuruh Sari untuk memfaciali kliennya yang bernama Mirna dan dia berada di penjara. Karena orang yang biasanya kerjanya kurang bagus. Awalnya Sari menolak karena menurutnya penjara itu seperti pada umumnya. Lalu Bandi menjelaskan bahwa penjara itu bukan seperti yang pada umumnya. Dan penjara itu untuk tahanan yang istimewa. Kemudian Sari menuju ke penjara itu. Tiba di sana, Sari ditemani oleh sipir untuk menuju ke ruangan Mirna. Dan benar apa yang dikatakan Bandi, bahwa penjara yang dikatakannya itu seperti sebuah rumah mewah. Tak berselang lama Mirna keluar dari kamar mandi dan kaget dengan kedatangan Sari. Lalu Mirna menerima Sari karena Sari juga disuruh oleh Bandi. Setelah itu Sari mempersiapkan tempat untuk Mirna berbaring dan barulah Sari memulai facialnya. Mereka pun saling ngobrol dan Mirna juga mengetahui bahwa di luar sana lagi ada kampanye. Ingin sih naik haji. Mirna juga akan membantu Sari jika sewaktu-waktu Sari berurusan dengan polisi. Setelah selesai, Sari nyuri salah satu film dari laci dan menyelipkannya. Namun sebelum pergi, Mirna memeriksa Sari bahwa Sari bukanlah mata-mata suruhan negara. Kamu nggak pakai alat rekam kan? Untung saja DVD-nya diselipkan di punggungnya, sehingga Mirna tidak tahu. Kemudian Sari datang ke kosan Alek untuk mengajak menonton DVD yang dia ambil itu. Yang ternyata, DVD itu berisi tentang Mirna dan beberapa kliennya yang sedang membicarakan bisnisnya. Lalu Alek menyuruh Sari untuk mengembalikan DVD-nya karena menurut Alek, itu DVD berharga bagi Mirna. Keesokannya ketika Sari sedang makan, Sari melihat berita. Sari melihat seorang pejabat di dalam berita itu, dan itu sama persis seperti yang ada di dalam DVD. Setelah itu Sari kembali mendatangi kosan Alek, tapi di kosannya tidak ada Alek. Lalu Sari masuk begitu saja dan mengambil DVD-nya. Sari berniat untuk mengembalikannya secara langsung, namun sialnya ternyata ditolak oleh penjaga tahanan. Karena di sini Sari tidak ada janji dengan Mirna. Kemudian Sari meminta tolong kepada Bandi untuk membantunya. Awalnya Sari tidak mau bilang bahwa dia mengembalikan sesuatu dari Mirna, dan setelah Sari memberitahu Bandi, seketika Bandi menghajar Mirna dan Mirna pun pergi begitu saja. Sari menuju kosan Alek dan seketika Alek juga baru pulang. Lalu Sari menceritakan bahwa dia akan mengembalikan DVD itu. Namun sialnya tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga penjara. Alek memberi saran kepada Sari agar Sari tidak mengikuti campur urusan Mirna. Dan Alek juga memberitahu bahwa Mirna itu adalah maklar suap. Ya intinya kalau ada pengusaha yang berhubungan dengan pejabat atau Mau nyuap anggota DPR yang melalui Nyonya Mirna. Alek juga menyuruh Sari untuk tidak mengembalikan DVD-nya karena takut Sari dalam bahaya. Dan untuk sementara waktu, Sari tinggal di kosan Alek. Tapi jika tinggal di sini, Sari tidak mempunyai baju ganti. Namun untuk sementara Alek akan meminjamkan bajunya. Awalnya Alek berniat untuk mengambilkan bajunya namun dilarang oleh Sari. Lalu malamnya Alek terbangun karena mendengar suara telepon dari HP-nya Sari. Setelah diangkat, ternyata seseorang yang menelpon itu bertanya di mana keberadaan Sari. Tapi Alek tak mau memberikan informasi apapun dan meletakkan HP itu di pot bunga. Kemudian Alek berniat untuk mengambilkan pakaian Sari di kosannya. Tiba di kosannya, langsung mengamasi bajunya Sari. Ketika ingin pergi, ada seseorang yang bernama Hitman menutup kepala Alek dan membawa Alek ke suatu tempat. Di perjalanan, Hitman menanyai SIM dan KTP Alek, tapi Alek tidak mempunyai keduanya. Pagi harinya, Sari terbangun dan mencari Alek, tapi sayangnya, Alek tidak ada. Kemudian Sari membeli nasi bungkus untuk ibu kosnya Alek. Setelah itu Sari kembali ke kamarnya dan menanti kedatangan Alek. Sari juga memutar kembali DVD yang diambil dari penjara Mirna. Di tempat itu Alek disiksa karena tak mau memberitahu keberadaan Sari. Alek dipukul, distrum hingga terkapar. Sementara itu Sari berjalan di kerumunan kampanye dan melihat seseorang pejabat itu secara langsung. Malamnya, Hitman dan anak buahnya masih menunggu Sari di kosannya.
Namun Sari tak kunjung datang yang pada akhirnya Hitman dan anak buahnya pergi begitu saja. Di saat itu Sari masih saja menunggu Alek pulang dan Sari juga memeluk bajunya Alek. Kemudian Hitman curhat kepada anak buahnya bahwa Hitman menginginkan rumah yang ada tamannya agar anaknya bisa bermain. Tapi sayangnya, sudah 6 tahun menabung tetap saja tidak kesampaian. Pagi harinya ketika Sari terbangun, Sari terus saja mencari Alek. Lalu Sari membuatkan mie instan untuk ibu kos. Dan setelah selesai, ibu kos memberikan HP-nya Sari, yang kemudian Sari melihat SMS bahwa Alek berada di salah satu gudang. Seketika, Sari mendatangi gudang itu namun sayang sekali, Sari terlambat. Sari tidak menemukan siapa-siapa di gudang tersebut. Setelah itu Sari mengcopy video itu ke DVD yang lain dan diberi judul Transformer 5. Lalu Sari mendatangi bosnya Alek untuk memberikan DVD tersebut. Waktu bosnya bertanya di mana Alek, Sari memberitahu bahwa Alek sedang sakit. Kemudian Sari bekerja lagi ke salon lamanya karena dia juga belum keluar dari salon tersebut. Sari kembali memfaciali para kliennya. Di saat itu video yang dikirim Sari sudah banyak dicopy dan siap untuk diterbitkan. Setelah selesai, Sari kembali mendatangi toko DVD dan melihat video yang dia berikan sudah terbit. Kemudian Sari membuat mie instan dan dia kembali ke kosannya. Dan seperti biasa, Sari makan mie instan sambil menonton film bokep. Pagi harinya Sari terbangun karena mendengar azan subuh yang kemudian Sari pergi ke kamar mandi. Lalu Sari kembali mendatangi kosannya Alek tapi tetap saja Alek belum kunjung pulang. Di saat itu Sari terbayang kehadiran Alek dan mereka pun saling berpelukan melepas kangen satu sama lain dan tamat. Teriak bocah dalam lagu, pemerintah angkat dagu, merah putih berlabuh, rakyat dijadikan babu, ini negara hukum. Oke, seperti itulah story dari film A Copy in My Mind. Sedikit pembahasan soal film ini, bahwa film ini merupakan film Indonesia yang cukup berani. Tapi kalian gak usah berpikir soal perkimpoyannya atau cipokannya ya. Namun di politiknya, gua nggak tahu sama pemikiran sutradaranya kenapa bisa masukin hal beginian. Sumpah nggak ada penarik-penariknya kalau menurutku. Entahlah kalau yang berversus politikus. Intinya akibat hal begituan ngebuat aku agak bingung soal alur cerita film ini. Acak-acakan banget sumpah. Dan gua nggak tahu jalur film ini mau kemana. Romance, politik, bokep, entahlah. Mungkin kalian bisa menjawabnya. Tapi intinya buat Tara Basro, gua akuin aktor wanita paling berani di Indonesia. Semua film-film dia berani dan amat sangat dijiwai. Ya, begitulah buka-bukaan. Bahkan yang film-film lainnya buat Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan, bahkan Hoax yang dimana Tara juga buka-bukaan di film Hoax itu. Ya, begitulah. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin ya tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana saja yang kalian suka. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.